Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat. Apa kabar warga Kota Tegal dan sekitarnya? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi dengan saya Faisal Akbar dalam podcast Bahari Sehat. Bahas informasi seputar kesehatan. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas suatu topik yang amat sangat penting, yaitu mengenai aktivitas fisik. Bersama saya telah hadir narasumber yang sangat kompeten dan luar biasa dari Puskesmas The Bonglor, Dr. Rayi Lujeng. Assalamualaikum dok, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Mas Faisal. Pada pagi ini saya cukup excited nih dok, karena topiknya saya jujur amat sangat suka. Tapi sebelumnya sebenarnya apa sih dok pengertian dari aktivitas fisik itu? Baik. Jadi aktivitas fisik itu adanya suatu pergerakan ya Mas ya, yang menyebabkan adanya pergerakan otot sehingga kita menumbuhkan adanya energi. Jadi aktivitas fisik itu tidak sebatas untuk olahraga saja ya Mas ya. Apa yang kita lakukan setiap hari itu termasuk dalam aktivitas fisik. Misalnya contohnya kita dari memasak, menyapu, mengepel, bermain dengan anak, itu salah satu contoh dari aktivitas fisik. Gitu ya dok. Iya. Terus dok, apakah ada perbedaan yang signifikan dok antara aktivitas fisik dengan olahraga dok? Jadi ada perbedaannya ya Mas ya pastinya ya. Jadi aktivitas fisik itu kegiatan yang biasa kita lakukan setiap hari, sifatnya itu spontan Mas ya. Tidak terstruktur dan mudah dilakukan. Bisa dilakukan siapa saja ya. Contohnya misalnya kita ibu rumah tangga bisa melakukan dengan dari bangun tidur, kita memasak, terus menyapu, mengepel, terus bepergian ke pasar, itu salah satu contoh dari aktivitas fisik. Terus tujuannya itu untuk jadi agar tubuh kita tuh aktif bergerak, tidak pasif ya. Sedangkan olahraga itu jadi aktivitas fisik ada tambahan ya, misalnya olahraga ini sifatnya terstruktur ya, terus terencana ya, terus tidak spontan. Jadi ada jadwalnya khusus untuk melakukan aktivitas fisik tambahan seperti olahraga ya. Contohnya kalau olahraga jalan santai, jalan sehat, jalan cepat, berlari, terus bisa aerobik ya, yoga, bisa melakukan olahraga seperti pilates, itu salah satu contoh dari olahraga. Jadi kalau tujuan dari olahraga itu sendiri itu fungsinya untuk kebugaran tubuh ya Mas ya, sama kesehatan mental gitu. Saya jujur baru tahu nih dok soal perbedaan aktivitas fisik sama olahraga ini. Berarti ini bakal menjadi suatu masalah yang besar ya dok, apabila diri kita ini kurang dalam melakukan aktivitas fisik nih. Iya, pastinya suatu masalah dalam kesehatan pastinya ada Mas ya. Jika kita kurang melakukan aktivitas fisik, pasti tubuh kita kan pasif ya, kurang adanya Benar. pergerakan ya. Itu bisa menyebabkan adanya penyakit-penyakit tertentu Mas. Misalnya bisa terjadinya stroke ya Mas ya, terus kencing manis DM tipe 2, terus bisa terjadi obesitas juga, terus ada gangguan otot, tulang juga bisa. Bahkan bisa juga terjadi adanya eh, gangguan mental ya, seperti depresi juga bisa. Karena jika kita kurang gerak, pastinya kita banyak melamun juga ya, pasif Benar-benar. gitu. Jadi masalah-masalah pikiran kita tuh banyak gitu, Mas, gitu. Menurut dokter nih dok, aktivitas fisik apa aja yang menurut dokter perlu kita lakuin secara rutin dok, biar performa kita itu selalu terjaga gitu dok? Iya, jadi aktivitas fisik yang bisa kita lakukan secara rutin, biasa kita melakukan aktivitas fisik pada umumnya ya, yang biasa kita lakukan ya. Terus ada tambahan lagi Mas, ya itu tambahnya seperti olahraga Mas, misalnya ada waktu luang kita bisa melakukan olahraga seperti lari juga bisa, terus bisa menggunakan treadmill juga bisa, jalan Benar. santai juga bisa, ataupun olahraga yang lain yang bisa dilakukan di rumah ya Mas. Contohnya kita kan bisa membuka YouTube ya. Iya benar. Misalnya kita tidak bisa pergi keluar, bisa menggunakan YouTube untuk melakukan aktivitas fisik tambahan seperti olahraga, yaitu bisa melakukan aerobik, bisa yoga juga bisa ya Mas ya. Kalau Benar. misalnya ada waktu luang bisa keluar, bisa melakukan pilates ataupun nge-gym juga bisa Iya. Mas gitu. Lalu dok, sebaiknya nih dok, dalam satu minggu nih, idealnya kita melakukan aktivitas fisik berapa kali dok? Apakah seminggu sekali, atau 3 kali, atau bahkan setiap hari mungkin dok? Nah, iya. Jadi kita bisa melakukan aktivitas fisik menurut WHO itu bisa 3 sampai 5 kali Mas ya. Ya dalam satu minggu Mas. Iya.
Jadi tergantung kemampuan kita ya. Jadi tidak bisa misalnya kita tidak bisa lakukan setiap hari tidak apa-apa. Jadi kan bertahap aja Mas. Misalnya kita hanya bisa satu hari dalam seminggu nggak tidak apa-apa mungkin ya. Tapi kita bertahap. Mungkin minggu ini 1 kali saja bisa melakukan aktivitas fisik. Mungkin nanti minggu berikutnya bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan bisa setiap hari ya. Kemudian waktunya juga harus ini ya Mas ya, terstruktur juga. Misalnya kita hanya bisa melakukan waktu olahraga 10 menit, ya tidak apa-apa pastinya. Tapi bertahap, mungkin minggu ini bisa 10 menit, kemudian 15 menit, tambah lagi 20 menit, jadi bertahap. Tergantung kemampuan kita masing-masing gitu. Berarti intinya harus bertahap dan menyesuaikan kondisi tubuh juga ya dok? Iya betul Mas. Terus nih dok, kadang itu kan kita merasa bahwa tubuh kita itu baik-baik aja ya dok, kayak sehat-sehat aja gitu. Tapi apakah ada tanda khusus dok bahwa tubuh kita itu sebenarnya kurang gerak tapi tidak mengalami rasa sakit dok? Apakah ada tanda-tandanya tersendiri atau bagaimana? Pastinya ada Mas, iya. Jadi tanda kita kurang gerak itu berarti kan badan kita kan pasif ya Mas ya, ya kurang gerak. Jadi bisa menyebabkan gejala seperti gampang kelelahan, iya ya. Contohnya misalnya aktivitas fisik kita ringan tapi terasa berat. Ya, karena mudah lelah itu karena adanya gangguan ini kerja jantung dan paru-paru melemah ya. Yang kedua misalnya gangguan pencernaan seperti sembelit ya, karena kita kurangnya aktivitas fisik otomatis usus di tubuh kita juga pasif juga karena kurang gerak. Terus yang ketiga juga itu ada terengah-engah ya. Biasanya kan kita kan yang apalagi kantornya misalnya bertingkat, kita naik dikit aja di tangga itu terengah-engah, itu tandanya kita kurang aktivitas fisik ya. Karena terjadi adanya kelemahan otot pernapasan. Terus bisa juga gampang ini ya Mas, pola pikirnya gampang murung, terus gampang stresan. Terus itu karena adanya gangguan mental juga Mas. Jadi bisa menyerang karena terjadi adanya gangguan peredaran darah ke otak itu terhambat gitu ya, gitu Mas. Apa termasuk susah fokus juga dok, itu penyebab dari kita kurang melakukan aktivitas fisik? Iya pastinya iya ada, karena peredaran darah ke otak itu kita mengalami gangguan juga gitu. Lalu dok, apa sih tantangan terbesar yang membuat masyarakat ini kita kayaknya sulit banget melakukan aktivitas fisik, terutama buat masyarakat Kota Tegal nih dok? Iya, tantangan terbesarnya biasanya memang dari waktu ya Mas ya. Waktu mungkin dari waktu kita terlalu padat ya. Biasanya kita kerja dari pagi sampai sore, jadi sampai rumah sudah capek. Ya, jadi sepertinya tidak ada waktu lagi untuk melakukan olahraga tambahan gitu, karena memang sudah lelah gitu ya, karena energinya sudah terkuras di tempat kerja. Tapi ada solusi lain Mas ya. Misalnya kita bisa melakukan aktivitas fisik itu dari niat bahwa tubuh kita harus bergerak gitu. Dengan cara misalnya baru bangun tidur ya Mas ya. Setelah sholat subuh kita bisa melakukan olahraga tambahan, misalnya jalan santai juga bisa, atau lari juga bisa. Mungkin waktunya tidak lama, mungkin hanya 10-15 menit juga bisa dilakukan. Terus waktu yang lain juga bisa Mas sebelum tidur. Juga bisa dilakukan. Jadi nggak tergantung waktu yang kesempatan kita saja sih. Nggak harus pagi hari, sore hari atau malam hari, nggak harus gitu. Iya. Oke. Tapi untuk dokter sendiri nih dok, gimana sih cara dokter buat memotivasi diri supaya tetap rutin gitu melakukan aktivitas fisik? Karena kan pasti dokter aktivitasnya sangat padat ya dok, dan sangat sibuk sekali gitu. Jadi untuk motivasi saya sendiri, sebenarnya kita merubah pola pikir kita atau mindset kita ya, dari gerak sebagai gerakan itu sebagai sumber energi. Jadi kalau misalnya kita tidak bergerak, itu energi kita tuh gak ada gitu Mas, tidak ada. Jadi sebenarnya kalau misalnya motivasi saya tuh, kalau misalnya untuk aktivitas fisik tambahan olahraga tuh untuk kebugaran tubuh saya sendiri gitu Mas ya. Misalnya semampunya kita saja sih, sebenarnya tidak harus diwajibkan lama-lama selama 30 menit, enggak sih. Misalnya kita hanya mampu 10 menit ya tidak apa-apa. Mending melakukan olahraga 10 menit daripada kita tidak melakukan olahraga gitu. Lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali iya, ya dok. Betul Mas Faisal. Lalu dok,
Apa pesan untuk masyarakat Kota Tegal nih utamanya agar rutin melakukan aktivitas fisik? Mungkin inovasinya gini Mas ya. Jadi gerakan aktif itu merupakan sumber dari energi ya. Tujuannya untuk jangka panjang ya, untuk jangka panjang untuk kesehatan tubuh dan kesehatan mental. Jadi jangan lupa selain kita melakukan aktivitas fisik setiap hari, kita juga wajib untuk melakukan aktivitas fisik tambahan seperti olahraga. Nah, jadi semampunya saja gitu. Baik. Oke dok, terima kasih dokter Rai atas ilmunya hari ini. Nah, untuk Sobat Bahari Sehat, ingat untuk selalu bergerak secara teratur supaya menjaga kesehatan fisik dan mental, serta mencegah penyakit menular. Terakhir nih dok, saya ingin menutup dengan pantun, nanti dokter bisa kasih yaulnya ya? Oh, yaulnya. Oke. Pergi ke pasar membeli semangka, Yaul. semangka matang manis rasanya. Yaul. Ayo kita awali hari ini dengan olahraga, Yaul. agar badan sehat jiwa bahagia. Yaul. Boleh satu kali lagi dok? Boleh. Lampunya. Oke, satu kali lagi ya. Pergi ke toko membeli kawat. Yaul. Kawat diikat di pohon melati. Yaul. Olahraga membuat tubuh kita kuat. Yaul. Penyakit pun enggan mendekati. Nah, saya Faisal Akbar pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Bahari Sehat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.